sama PBK? Revolusi mental membangun karakter generasi gemilang. Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kebanggaan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Mandiri, ayo mandiri, berdua ya. Integritas jadi tujuannya. Moral etika bangsa. Akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius ini loh nak. Kita jadi tujuh. Gotong royong. Kesatuan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Rasa moe lali apa meneh Salam, ayo, salam gini ya. Cerdas, menyenangkan, luar biasa. Religius, nasionalis, kakak, mandiri, gotong royong, integritas. Bersama bisa. Jaya, 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 luar biasa. Pak, saya kayaknya masih belum bisa absen, Pak. Masalah. Ini akan diperbaiki sama Mas Tiga, tapi masih keluarnya seperti ini. Sebenarnya masih sibuk. Terima kasih. Tapi tetap nanti saat haji dan umroh. Ini tidak umroh. Ini. Iya. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang haji dan umroh. Kemarin dua kali pertemuan Pak C sudah terangkan tentang haji ya.
Coba ini untuk merefleksi ingatan kalian, mengatur ingatan kalian. Apa sih haji itu? Secara bahasa haji apa? Menyengaja sesuatu. Ingat-ingat ya materinya ya, jangan hanya mengingat yang lain yang bermanfaat. Ingat yang bermanfaat saja. Yang kedua, secara istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah Al-Haram di kota suci Mekah dengan melaksanakan beberapa syarat rukun dan wajib haji. Sekarang semuanya keluarkan dulu buku tulisnya, keluarkan dulu alat tulisnya, semuanya keluarkan paketnya, paketnya. Semangat belajarnya ya. Ada yang beragama selain Islam di sini? Tidak ada ya. Masuk di lanjut terus ke bawah. Habis rukun. Ada rukun haji bawah. Saya sudah terangkan tentang syarat haji untuk kalian semua ya. Yang pertama syarat haji adalah harus beragama Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga harus berakal sehat. Yang keempat harus merdeka, artinya bukan budak. Dan yang kelima harus mampu. Mampu dari segi apa kemarin Pak terangkan sama kalian? Mampu dari segi keuangan, finansial, berhubungan dengan membayar ONH. Yang kedua berkenaan dengan masalah sanu atau biaya selama pergi berhaji dan pulang kembali dari hajinya. Kemudian ada biaya nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua berkenaan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi harus badannya sehat, akalnya sehat. Karena pelaksanaan ibadah haji menuntut adanya kekuatan fisik. Nanti kamu akan melaksanakan tawaf, kamu akan melaksanakan sa'i, kamu akan melakukan lempar jumroh dan sebagainya. Paham mana ya? Nah, berikutnya mampu dalam hal keamanan, artinya selama dalam perjalanan harus aman dari peperangan, aman dari kegangguan, aman dari penyakit. Nah, kalau ada pandemi gimana? Biasanya pemerintah Arab Saudi menutup, ya kan? Jemaah haji dari luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji. Tujuannya adalah apa? Untuk memprotek, melindungi supaya tidak ada penularan di situ ya. Nah seperti itu. Kalau syarat 5 sudah terpenuhi maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak melakukan gimana Pak? Karena sudah kewajiban, ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Jadi yang dimaksud wajib itu jika dikerjakan akan dapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Ini Pak Cik cuma mengingatkan ya. Yang berikutnya rukun haji ya. Kemarin ya setelah syarat haji berikutnya adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah niat ihram. Niat ihram haji bacanya gimana? Ada 2 bacaan. Pertama labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua bisa nawaitul hajja wa aqamtu bihi. Ya, ingat. Kemudian berikutnya apa mana? Setelah kamu melakukan niat ihram atau ihram disertai dengan niat, berikut yang kedua adalah melakukan wukuf. Di mana wukuf? Di Arafah yang dikenal dengan padang Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Dimulai dari ba'da zuhur atau zawalus syamsi atau tergelincirnya matahari berarti waktu zuhur ya, sampai tenggelamnya matahari berarti waktu maghrib. Nah di situ semua jamaah haji harus berada di Arafah. Dan ini adalah puncak haji. Al-Hajju Arafah. Haji harus di Arafah. Pak, bagaimana dengan yang sakit? Yang sakit pun yang ada di rumah sakit akan dikirim ya menuju ke Arafah dengan semua alat-alat yang mendukung kesehatannya, misalkan dengan ambulan. Kemudian di situ ada selang infus dan sebagainya ya. Untuk apa? Untuk berada di Arafah guna melaksanakan wukuf. Kalau enggak nanti kasihan. Kenapa? Karena orang ini akan terus memandang
larangan ihram hajinya. Paham ya? Nah, setelah itu keluar dari kota Arafah menuju ke mana? Menuju ke Musdalifah kemarin diterangkan. Ini bukan termasuk rukun haji, tapi nanti termasuk wajib haji. Harus bisa membedakan mana rukun haji, mana wajib haji ya. Tapi kita nggak bahas sunnah dulu, tapi bahas rukun dulu ya. Berikutnya rukun yang ketiga apa anak-anak setelah rukun tawaf? Tawafnya di mana? Di Ka'bah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Jadi yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah Hajar Aswad dengan pundak ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya di sini Ka'bahnya, maka posisi kamu seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini berputarnya kan berarti searah jarum jam. Ya, nggak boleh. Tapi dari arah sebelah sini. Di situ ada tandanya, nak. Di situ ada tanda hijau atau ada garisnya biasanya. Di bawah itu untuk memulai pelaksanaan tawaf. Jadi kalau di situ Ka'bahnya kamu ambil arah seperti ini, ada tandanya, kamu tidak tandanya. Kemudian istilah, diangkat tangannya sambil menoleh ke arah Ka'bahnya dengan membaca Bismillah ya Allah Akbar, Bismillah ya Allah Akbar, Bismillah ya Allah Akbar, kecup. Baru kemudian angkat kaki kanan dengan membaca yang paling sederhana adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini saya katakan ibaratnya apa? Ka'bah ya, nanti ya. Jadi terus dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus dibaca sampai di sini ada namanya rukun Yamani. Ya. Di sini ada rukun Yamani ya. Nah, dari arah sini kalian berubah membacanya. Ya, membacanya berubah menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai di Hajar Aswad kembali. Baru kemudian kamu melakukan seperti yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu diulangi sebanyak 7 kali. Paham ya? Setelah selesai, biasanya kesunahannya melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi di sini Ka'bah, di belakang sini ada makom Ibrahim. Bukan kuburan ya, makom itu bukan kuburan ya. Kalau kuburan bahasa Arabnya makbarah. Ya, itu tempat di mana Nabi Allah Ibrahim pernah berpijak di situ. Jika kalau kamu misalkan melihat ini, kamu umur ya, bahasa Jawanya di umur itu, kamu akan melihat ada 2 tapak kaki. Ya, tapak kakinya Nabi Allah Ibrahim. Nah, di situ kamu sholat 2 rakaat sunnahnya begitu. Kemudian setelah sholat 2 rakaat sunnah geser. Karena di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu disebut dengan multazam. Ya, untuk berdoa, minta hajatmu urusan dunia, urusan agama dan urusan akhirat kami. Minta yang terbaik. Karena tempat itu bagian daripada tempat-tempat yang istijabah, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham anak? Berikutnya setelah tawaf melakukan apa? Rukun haji berikutnya sa'i. Bagus. Sa'i itu berjalan ya dari arah Bukit Sofa menuju ke arah Bukit Marwah. Posisi tempat daripada sa'i tidak jauh dari Ka'bah. Masih dalam satu ruangan Masjidil Haram. Jadi tinggal jalan kira-kira 50 meter sudah nyampe ke tempat sa'i. Mulainya dari mana? Bukit Sofa. Kemudian menuju ke Bukit Marwah. Terhitung mulai dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah itu dihitung 1. Jadi tidak muter gini. Sofa Marwah Sofa 1 enggak. Tapi Sofa ke Marwah 1. Marwah ke Sofa 2. Nah, nanti di antara Sofa Marwah ada 2 pilar, ada 2 pilar hijau. Ya, ada warna 2 pilar hijau. Nah, di situ baru kemudian lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil. Selepas dari 2 pilar hijau itu jalan biasa aja. Paham anak ya? Oke, berikutnya diakhiri nanti di Bukit Marwah. Setelahnya yang rukun haji berikutnya nomor 4 ya. Nomor berapa? 4 apa 5 sekarang? Tadi yang pertama niat ihram.
dua wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i. Nah, berarti sekarang apa? Tahallul, yang kelima tahallul. Mencukur rambut yang ada di kepala, ya, sebanyak minimal 3 helai, baik laki-laki maupun perempuan, minimal 3 helai. Jadi setelah kalian tahallul, maka semua larangan-larangan ihram itu sudah bisa ditinggalkan. Jadi arti tahallul adalah menghalalkan apa yang semula dihalalkan selama pelaksanaan ihram haji. Jadi udah bisa pakai pakaian biasa seperti ini, bisa mandi pakai sabun, pakai parfum dan sebagainya, udah biasa seperti biasanya ya. Dan yang terakhir yang keenam adalah tertib. Jadi urutan pertama harus ditaruh pertama, urutan kedua taruh yang kedua, urutan ketiga taruh yang ketiga. Gak boleh dibolak-balik posisinya. Pak, saya mau saya dulu, nanti tawafnya nanti aja, nggak boleh. Harus urut seperti yang sudah disebutkan dari urutannya ya. Nah, sekarang Pak J mau terangkan materi berikutnya adalah lanjut. Yang di rumah ada pertanyaan? Siswa yang di rumah ada pertanyaan? Belum ada. Yang di sini ada pertanyaan? Anak-anak disuruh bertanya, jangan malu, jangan takut. Jadi kalau kamu nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus bertanya, wajib, supaya nggak salah di dalam pelaksanaan ibadah. Lanjut. Nah, ini Pak James hari ini materinya mau menerangkan tentang wajib haji. Kalian harus bisa membedakan antara rukun haji dengan wajib haji, ya. Kalau rukun haji satu saja ditinggalkan, maka nggak sah hajinya. Ya, jadi yang 5 tadi satu saja kamu tinggal, Pak, aku nggak sah haji. Pak, aku nggak tawaf, capek misalnya. Ya, banyak orang di situ takut, maka kamu nggak sah haji. Harus lakukan. Nah, sekarang Pak C mau menerangkan tentang wajib haji. Kalau wajib haji ditinggalkan, kamu akan terkena denda. Tidak menjadikan hajimu tidak sah, tetap sah. Yang penting kamu bayar dam, membayar denda. Apa dendanya? Kemarin sudah diterangkan. Apa anak? Menyembelih seekor kambing. Pak, nggak punya uang. Pak, uangnya nipis dan sebagainya. Maka kamu boleh mengganti dam kamu, denda kamu karena kamu telah meninggalkan wajib haji dengan cara berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Berarti di Indonesia kamu nanti puasanya 7 hari sehingga genap menjadi 10 hari. Salah satu filhaj wasa ba'atin ila projatu tilka asaratun kamilah. Ini perintah Allah bagi yang terkena denda atau dam. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air, kembalinya dari haji sehingga jumlahnya menjadi 10. Nah, perhatikan anak-anak, wajib haji yang pertama adalah berkenaan dengan masalah ihram, ya. Jadi ihram hajimu tadi yang dikatakan ihram dengan niat untuk rukunnya ya. Nah, di sini tambahin ihram niat kamu itu harus di mikot, ada tempatnya. Jadi mikot itu ada 2. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani berhubungan dengan tempat di mana kamu mulai nanti melaksanakan ihram haji kamu. Di situ ada tertulis mana? Bukan itu. Sampai di wajib haji Pak. Ya. Sebelum ini Pak. Sebelum itu.
Belum itu. Nah, ini anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan ihram dari mikot adalah batas waktu dan tempat yang telah ditentukan pada saat kamu melaksanakan ibadah haji. Kalau berkenaan dengan tempat disebut dengan mikot makani, mikot tempat. Tempatnya diantaranya ada di Mekah. Kamu boleh ambil niat ihram haji kamu dari Mekah. Bisa ambil niat haji kamu dari Zulhulaifah, itu nama tempat. Ya. Bisa ambil dari Jufa, bisa ambil dari Yalamlam, bisa ambil dari Qurnul Manazil. Saya ulangi, itu adalah nama tempat. Kamu bisa ambil mikot ihram hajimu dari situ. Ya. Nah, coba perhatikan berikutnya. Di situ ada al-hajju asyhurun ma'lumat. Ingat, haji berbeda dengan umrah. Kalau umrah bisa dilakukan setiap saat, kapanpun kamu bisa melaksanakan umrah. Kalau haji ada waktunya, yaitu di bulan Dzulhijjah. Dimulai dari awal bulan Syawal itu sudah bisa niat untuk pergi haji ke tanah suci. Tapi kan jaraknya masih lama, menunggu 2 bulan ya. Tapi di situ sudah boleh orang berangkat melaksanakan ibadah haji sambil menunggu waktu pelaksanaan ibadah hajinya. Ya, paham anak-anak ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak J lanjut. Ya, sudah ngerti ya caranya ya untuk mikot ya. Jadi kamu harus mengambil mikot kamu dari tempat yang tadi disebutkan sebagai mikot tempat ya, untuk memulai pelaksanaan ibadah hajinya dengan pelaksanaan rukun haji yang pertama apa anak? Ihram. Dengan niat ihram itu harus di tempat itu, nggak boleh di luar tempat yang tadi disebutkan. Pak, aku dari Indonesia saja Pak, ihramnya nggak bisa. Harus dari tempat itu. Enaknya dari mana? Untuk jamaah haji Indonesia enaknya adalah langsung dari Mekah. Langsung dari Mekah, dari pondokan kamu, dari tempat kamu menginap. Jadi habis mandi ya, mandi sunnah ihram, baru kemudian sholat sunnah ihram, baru kemudian niat ihram. Langsung aja dari tempat kamu menginap ya, di Mekah tempatnya ya. Nah, coba perhatikan, setelah ini adalah di Musdalifah. Ini termasuk daripada wajib haji. Tadi sudah diterangkan sama Pak J, anak-anak, ketika kalian sudah selesai melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, maka setelah maghrib itu kamu keluar. Ya, setelah sholat maghrib keluar menuju ke Musdalifah. Ya. Saya absen dulu ya. Sebelum absen. Di sini. Coba sini. Oke, anak-anak. Tadi saya ulang ya. Tadi saya sudah terangkan bahwasanya ketika jamaah haji keluar dari mana? Arafah menuju ke mana? Jangan menuju ke Mekah dulu, terlalu jauh nanti. Menujunya adalah menuju ke wajib haji berikutnya, yaitu bermalam di Musdalifah. Kamu nanti bermalam di situ. Untuk apa Pak? Ya sholat di situ lah, sholat sunnah di situ. Kemudian ngapain? Pilih batu. Ya, untuk persiapan lempar jumroh besok harinya. 1 kali lemparan di setiap jumrohnya itu 7 kali lemparan. Di situ ada 3. Ya, ada 3 jamarot. Yang pertama ula, yang kedua wusto, yang ketiga adalah aqobah. Jumrotul ula, jumrotul wusto, jumrotul aqobah. Tanggal 10 besok harinya yang dilempar hanya 1 anak. Yang dilempar hanya 1, yaitu jumroh aqobah. Paham ya? Nah, ini yang biasanya akan banyak korban jamaah haji. Kenapa? Karena tempatnya kecil, jamaah haji yang melempar itu seluruh dunia, jutaan orang.
Sehingga kamu harus pandai-pandai mencari waktu yang agak longgar. Jangan cari waktu pagi, karena waktu itu adalah waktu afdol, di mana seluruh jamaah haji biasanya ingin melempar di waktu itu. Sedangkan kita orang Indonesia akan kecil-kecil dibanding orang Eropa dan orang Afrika serta orang-orang Arab yang badannya cenderung lebih besar. Maka biasanya orang Indonesia diarahkan setelah zuhur, setelah asar, begitu ya, baru lempar jumroh di situ agak sepi. Nah, kembali sebelum ke lempar itu, yang dipilih berapa batunya? Tanggal 10 lempar 1 kan jumrohnya ya, jumroh Aqabah, 7 batu, hitung ya, 7 batu ya. Tanggal 11 yang dilempar 3, ya, yang dilempar 3 jumrohnya. Berarti kamu harus ambil berapa batu itu persiapan untuk lempar jumroh? 7 kali 3 berapa? 21 ya. Nah, itu tanggal 11, tanggal 12-nya. Tanggal 12-nya sama 21. Tanggal 13-nya sama 21. Berarti berapa jumlahnya? 63. Ditambah yang tanggal 10 7. Berarti kamu persiapkan 70 batu kecil. Jangan besar-besar, ya, kecil aja. Untuk persiapan lempar jumroh minimal 70. Kalau bisa dilebihkan ya, takut nanti pada saat lempar nggak kena. Ya, jadi disiapkan lebih 10 atau lebih 15 dan sebagainya. Nah, kembali di sini. Setelah dari Musdalifah, ya, kamu akan keluar esok harinya menuju mana? Mina. Yaitu melontar jumroh Aqabah pada hari raya haji. Tanggal 9 kan kamu wukuf. Siangnya, malamnya kamu keluar dari Arafah menuju ke Musdalifah, ya kan? Besoknya tanggal berapa? 10 kan? Coba, kan gitu. Yang di rumah bisa mengikuti dengan baik ya. Dengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya. Saya ulang. Tanggal 9 itu kan pelaksanaan wukuf di Arafah. Mulainya jam berapa? Bukan jam, tapi tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berarti waktunya zuhur sampai maghrib. Tanggal berapa? 9. Malam habis maghrib keluar ya. Kemana keluarnya? Musdalifah untuk melaksanakan wajib haji. Kalau sampean nggak menuju ke Musdalifah, sampai kena denda nanti. Bayar jam 1 ekor kambing. Kira-kira harganya 3 jutaan lah. Emang kan? Gara-gara nggak ke Musdalifah, kemudian kena denda. Lagian kamu nggak bisa merasakan nikmatnya bagaimana berada di Musdalifah. Tempatnya bagus. Ya. Nah, besoknya tanggal berapa berarti sayang? 10. Kemana tanggal 10 itu? Ke Mina. Untuk apa ke Mina? Melempar jumroh. Ini termasuk daripada wajib haji. Ya, melempar jumroh. Yang dilempar cuma 1, nggak 3. Kan tadi disebutkan jamalnya ada 3. Ada Ula, ada Wusto, ada Aqabah. Tanggal 10 hanya yang dilempar 1 saja, yaitu jumratul Aqabah. Cari waktu yang tidak terlalu banyak orang biar tidak membahayakan diri kamu, ya. Bisa dipaham sampai sini. Setelah kalian lempar jumroh Aqabah, kalian bisa tahalul awal. Bisa potong rambut 3 helai. Tahalul awal namanya. Untuk apa? Untuk menghalalkan perkara yang diharamkan pada saat kamu ihram haji. Semua yang diharamkan sudah boleh kamu lakukan kembali. Seperti misalkan mandi dengan menggunakan sabun, pakai wangi-wangian, terus apalagi pakai pasta gigi, pakai baju biasa, sudah boleh. Selepas kamu lempar jumroh dan tahalul awal itu. Hanya 1 yang nggak boleh anak-anak, nikah dan menikahkan, masih belum boleh. Pokoknya urusan nikah dan menikahkan tidak boleh. Atau melakukan hubungan suami istri nggak boleh. Ya, hanya ini. Kapan nggak boleh semuanya? Nanti menunggu tahalul yang kedua pada saat kamu sudah melaksanakan tadi itu
rangkaian ibadah haji yang rukunnya, yang tadi disebutkan di awal itu loh ya. Paham ya? Jadi kamu di Mina udah bisa pakai pakaian biasa, nggak apa-apa. Yang penting kamu harus tahallul awal dengan memotong minimal 3 helai rambut. Setelah melempar jumroh, mana Pak? Kalian menuju ke Mina untuk cari tempat pemondokan kalian. Berupa apa? Tenda-tenda besar disiapkan sudah sama pemerintah Saudi Arabia. Cari tempat kamu di mana di situ. Nanti ada nomornya, nomor 1 sampai 100. Di sini tempatnya. Nomor 11 sampai 200 di sini tempatnya ada. Kamu tinggal lihat nanti kamu nomornya berapa, kloter berapa ada di situ. Paham ya? Ngapain Pak di situ? Kita lihat. Kita bilang lagi Pak. Nah ini untuk persiapan melontar 3 jumroh pada tanggal 11, 12 dan 13. Kamu nginap di Mina. Menginap di Mina disebut dengan mabit di Mina. Nek sampean nggak nginep di Mina, sampean kena denda. Batasnya, kamu boleh misal Pak, aku mau main Pak ke Mekah misalkan. Ya, misalkan mau main ke Mekah. Ngapain kok main ke Mekah? Saya langsung mau tawaf. Saya langsung mau sa'i tahallul. Kalau kamu tahu jalannya, tahu caranya, enak. Nggak usah nunggu tanggal 13 ibadah haji kamu selesai. Cukup tanggal 10 selesai ibadah hajinya. Tapi ini sulit bagi jamaah yang belum berpengalaman. Selain juga tempatnya antara Mina dan Mekah jauh. Tapi yang udah berpengalaman, habis lempar jumroh yang pertama tanggal 10, langsung menuju ke Mekah. Untuk apa? Melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu selesai semua larangannya, selesai sudah hajinya. Tapi yang nggak paham tentang itu, mereka akan berada di Mina sampai tanggal 13. Nah, Pak Jen terangkan biar paham semua. Ada yang tanggal 12 selesai di Mina, ada yang tanggal 13 baru selesai. Yang tanggal 12 berarti mengikuti nafar awal. Paham ya? Jadi melempar jumrahnya hanya sampai tanggal 12. Karena ambil nafar awal. Bagi yang mengikuti nafar tsani berarti sampai tanggal 13. Pak, kalau saya nafar awal berarti saya akan pulangnya tanggal 12. Pulang kemana Pak? Pulang kembali ke kota Mekah. Kemana? Menuju tempat penginapan kamu. Untuk apa? Persiapan melakukan apa Nana? Coba Pak Jim mau tanya yang di rumah. Ketika kembali dari Mina, jamaah haji persiapan untuk melakukan apa? Ayo santai, rileks, gak usah tegang. Loh kan, gak bisa jawab. Tadi kan diterangkan. Tadi kamu kan belum tawaf sayang, iya kan? Hei, kamu kan belum tawaf tadi. Jadi kamu setelah dari Mina, yang nafar awal tanggal 12 pulang menuju ke Mekah untuk persiapan apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, baru hajinya selesai. Paham ya? Yang nafar tsani berarti sampai tanggal 13. Baru setelah lempar jumlah ula usto akobah, kembali ke penginapan, ambil semua barang-barangnya, pulang kembali ke Mekah. Untuk apa? Yuk, untuk apa? Untuk tawaf. Untuk apa? Sa'i, tahallul, selesai hajinya. Anak-anak, sampai sini paham? Pelan-pelan ya. Intinya kamu harus bisa membedakan mana rukun, mana wajib. Kalau rukun harus dikerjakan, enggak kena sanksi berupa tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji ditinggalkan, kena sanksi berupa apa? Bayar dam, bayar denda 1 ekor kan, nanti disembelih, bagikan nanti dagingnya, ya. Saya ulang pelan-pelan ya. Memang kalau tidak praktek langsung di tempatnya sulit. Anak-anak, tanggal 9 itu puncak haji. Di mana tanggal 9 itu jamaah haji?
Di Arafah, pintar. Yang di rumah, tanggal 9 di mana sayang? Padang Arafah. Ya, bagus, pintar, luar biasa yang jawab. Yang lain silakan nanti habis dijawab juga. Untuk apa di Arafah sayang? Yang di rumah dulu. Untuk apa di Arafah? Melakukan wukuf. Bagus, wukuf. Dimulai dari apa dan diakhiri sampai kapan? Pelaksanaan wukufnya. Pelaksanaan wukufnya dimulai dari kapan dan diakhiri sampai kapan? Boleh yang di kelas, boleh. Dimulai Ya, bagus. sampai Ya. maghrib. Ya, bagus. Dari zawal musamsi, tergelincirnya matahari, berarti waktu zuhur, sampai ghurub musamsi, sampai tenggelamnya matahari, berarti apa? Maghrib. Itu pelaksanaan wukuf di Arafah. Pak, ngapain Pak selama wukuf? Setelah sholat zuhur berjamaah, biasanya dari setiap kloter, setiap pemondokan, ya, itu akan diberikan khutbah tausiah berupa khutbah wukuf di Arafah. Dengarkan itu. Selebihnya Pak, ya, selebihnya berdoa, baca istighfar, baca Al-Quran dan sebagainya digunakan untuk amal-amal soleh ketika berada di Arafah sampai maghrib. Ya, setelah maghrib baru keluar. Keluarnya kemana sayang? Yang di rumah dulu. Setelah dari wukuf di Arafah, keluarnya kemana? Menuju kemana? Halo, halo, yang di rumah. Setelah dari wukuf Arafah, keluarnya menuju kemana? Yang di kelas menuju kemana? Musdalifah, pinter. Untuk melaksanakan apa? Rukun haji apa wajib haji? Wajib haji, pinter. Namanya mabit di Musdalifah. Untuk apa? Sholat sunnah di situ. Sambil milih batu untuk persiapan lempar jumroh. Yang dipilih berapa? Yang dipilih minimal 70 bagi yang melaksanakan nafar sani sampai tanggal 13. Kalau yang nafar awal berarti tinggal dikurangi 21 saja. Tinggal berapa? Yaitu kurang apa nanti ya? 70 kurangi 21 berapa? Tinggal 59. Siapkan 59 minimal itu. Pak, untuk bisa tahu nafar awal nafar sani gimana? Ya terserah kamu. Kamu mau nafar awal apa nafar sani? Pak, aku di Mina kerasan Pak. Ya udah, ambil aja sampai nafar sani tanggal 13. Pak, aku di Mina nggak seberapa kerasan. Aku pengennya segera menuju ke Mekah. Ya berarti kamu nafar awal, paham ya? Oke. Kemudian dari Musdalifah menuju kemana jamaah hajinya? Menuju ke Mina. Termasuk wajib haji apa rukun haji berada di Mina itu? Termasuk wajib haji, namanya mabit di Mina, berada di Mina. Untuk apa? Pada tanggal 10 melaksanakan apa sayang yang di rumah? Tanggal 10 jamaah haji berada di Mina untuk melaksanakan apa? Halo? Ini suara disuruh keras, maaf ya, biar dengar. Cek banyak banget suaranya, karena ada dengar yang di rumah ya. Sebenarnya saya juga capek gitu ya. Ya, yang di rumah tanggal 10 untuk melakukan kegiatan apa untuk hajinya? Yes, yang di kelas. Untuk apa? Lempar jumroh akobah, itu pinter ini. Semua itu menenang. Ayo semangat, kayak Muhammad Zafran, kelas 9F. Yang lainnya harus semangat belajarnya ya. Untuk apa saya tadi? Lempar jumroh akobah. Lempar jumroh akobah termasuk rukun apa wajib haji? Wajib haji. Setelah kamu melempar jumroh, apa yang kamu lakukan? Tahallul awal, langsung tahallul awal aja. Dengan cara apa? Potong rambutmu minimal 3 helai. Untuk apa? Menghalalkan
tahlul awal, kamu boleh meninggalkan larangan haji, kamu boleh pakaian biasa. Hanya satu yang nggak boleh, larangan haji yang nggak boleh dilakukan, yaitu nikah dan menikahkan atau melakukan hubungan suami istri, belum boleh. Lainnya boleh semua. Terus malamnya kamu harus ada di mana? Mina, harus ada di Mina, tuh aja. Setelah melempar jumrah akobah pada hari raya haji, kemudian kamu harus berada di Mina selama 3 hari untuk yang nafar sani, yang nafar awal 12 sampai tanggal 12. Harus nginap, nggak nginap sampai kena jam denda. Tak kasih tahu ya, anak-anak setelah tanggal 10 itu kalau kamu ngerti jalan menuju ke Mekah, mending kamu langsung ke Mekah aja. Tapi ingat, jangan sampai kamu di Mekah lebih maghrib, nanti kena jam. Ya, jadi ketika kamu habis melempar jumrah akobah tahlul awal, langsung menuju ke Mekah. Untuk apa? Langsung melakukan tawaf, sa'i, tahlul, selesai semua hajimu. Tapi kalau kamu nggak bisa, berarti kamu tak ngirim aja dulu di Mina sampai tanggal 12 atau 13. Baru sepulang dari Mina, kamu melakukan tawaf, sa'i, tahlul, baru selesai hajinya. Enak mana? Sebenarnya enak langsung tanggal 10 menuju ke Mekah. Ini sulit tapi kalau nggak pengalaman, sulit banget. Dan kalau kamu keluar dari Mina ya, menuju ke Mekah atau menuju kemanapun, ingat sebelum maghrib harus sudah kembali ke Mina. Harus kembali ke Mina untuk apa? Maghrib di Mina. Kalau sampai melebihi maghrib keluar dari kota Mina, sampai kena jam nanti. Ya, tidak boleh sampai melebihi maghrib. Jadi asal udah balik aja ke Mina untuk maghrib di Mina. Nih, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, ini yang dilempar adalah jumrah ula, jumrah wusta, jumrah akobah. Tiga-tiganya lempar. Cara melempar, dengarkan, tidak boleh langsung 7 batu dilempar semua. Jelek, bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Satu-satu, ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, satu-satu sampai hitungannya 7. Setelah 7 selesai dari jumlah ula, bergeser berjalan menuju ke jumrah wusta. 7 juga. Bismillahirrahmanirrahim, 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 lempar sampai 7 batu. Setelah selesai kemana? Menuju ke akobah, lempar lagi akobahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sampai 7 kali. Selesai dari lempar jumrah kemana saya? Yang di rumah selesai melempar jumrah tanggal 11 atau 12 atau 13 kemana? Kembali ke penginapan kamu, ke tenda kamu yang ada di Mina. Kamu nanti disiapkan tenda untuk kamu menginap. Ya. Tidurnya pakai anu Pak, pakai alas, nggak tahu yang sekarang. Dulu zaman saya nggak ada kasurnya, cuma ada karpet aja, bentaran karpet, tidurnya yang glosor gitu. Ya banyak Pak, banyak. Kira-kira ya satu tenda itu ada sekitar 30 sampai 50 orang, tergantung besarnya tenda. Ah ya anak ya, ayo Pak, di next. Nah ini syarat melempar jumrah. Melempar jumrah dengan 7 batu kerikil dan dilempar satu persatu, nggak boleh langsung 7. Ben cepat, Allahu Akbar, itu langsung. Ben mari, nggak boleh, harus satu-satu. Pak, kok sulit Pak haji itu Pak? Tidak sulit kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan cinta. Dengan cinta dan ikhlas, senang. Nggak ada perbuatan atau kegiatan sehingga orang melakukan ibadah haji bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biaya haji berapa? Minimal sekarang 35 juta. Kalau orang nggak punya cinta, ngapain mengeluarkan uang 35 juta untuk haji? Apalagi haji itu sulit kan? Pelaksanaannya ya enggak? Tapi bagi orang yang punya cinta, 35 juta itu nggak ada apa-apanya dibanding cintanya. Makanya dia bawa apa? Istrinya, anaknya, berapa juta dia harus bayar. Kadang-kadang bawa
saudaranya, ya kan rombongan ya, 5 orang, 6 orang, bawa semua. Nggak ada pedih, nggak ada bahin untuk Allah, nggak ada. Karena dia tahu Allah itu maha tahu. Jadi orang-orang yang medit, yang bahin, yang gini itu dia nggak tahu kalau Allah itu maha kaya dan dia sudah seudon sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Ingat, harta yang kita nafkahkan di jalan Allah pasti ditambah sama Allah, pasti. Maka tidak ada orang pulang haji melarang, tidak ada. Ada orang pulang haji melarang, ada nggak? Nggak ada. Yang melarang itu cara berpikir kita. Oleh haji teman-teman duit sang ini, minta duitnya melarang, itu nggak jalan. Yang kasih rezeki kamu itu bukan kamu. Yang kasih rezeki kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pulang haji nggak ada yang melarang, kecuali ini ada salah jalannya baru. Ya kalau dia biasa-biasa saja atau tambah baik selama pulang haji ya tambah kaya nanti. Kalau pulang haji berbuat dosa nanti lagi ya kan. Iya, karena haji yang mabrur itu kalau pulang haji tambah baiknya, tambah dermawannya, tambah semangat ibadahnya, tanda haji yang mabrur. Kok pulang haji tambah nggak genap, Pak? Hajinya berarti tandanya yang mabrur, ditolak sama Allah. Gampang melihat orang termasuk sholat. Ibu sholat kok tambah api, berarti sholatnya diterima. Membawa pengaruh positif sholatnya, karena sholat itu tanda alifah syahwal munkar. Kok ada orang sholat itu tambah nggak benar, berarti sholatnya nggak koproy, nggak benar sholatnya. Ya seperti sholat aja ya kan, nggak tahu niatnya ikhlas atau Allah apa yang lain nggak ngerti. Tapi kalau sholatnya dilakukan baik atau hajinya dilakukan baik akan ada pengaruh positif setelah kita melakukan ibadah tersebut. Kita lanjut yang tadi lempar jumroh. Lihat atas. Ini Pak, turun Pak, turun Pak, turun lagi Pak. Turun lagi sedikit tadi, turun lagi turun, bukan naik, turun Pak, ya, atasnya. Nah ini ya, menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh jumroh wusta dan yang terakhir jumroh akobah. Harus urut pada saat melempar, tanggal berapa? Mulai melempar 3. Wah 11 pintar, ini konek 3 ini. Ya, yang lain bingung. Jangan takut salah, nah ya, coba aja nggak apa. Kamu harus punya percaya diri ya, optimis. Salah nggak apa, nanti kalau salah pasti dibenarkan sama Pak Jaya, pasti dibimbing. Jadi melempar 3 jumroh itu dimulai tanggal 11, 12, 13. Yang tanggal 10 berapa yang dilempar? 1. Jumroh apa? Jumroh akobah saja, pinter. Ya harus urut, nggak boleh apa-apa dulu Pak, sepi akobah, nggak boleh. Ulang dulu, baru wusta, baru itu tempatnya jadi 1 kok. Ya, nggak jauh-jauh banget ya. Tinggal jalan sebentar udah nyampe di wusta. Tinggal jalan sebentar sudah sampai di akobah. Saya cerita gini kelihatan. Masih teringat baik. Kenapa? Karena saking senangnya sehingga masih ingat terus. Orang itu kalau senang ingat terus, tapi kalau nggak senang udah lupa. Ya, oke. Lanjut. Alat untuk melempar jumroh adalah batu kerikil kecil, masuk gede, tanggunglah segini lah. Ya, nanti kalau besar takutnya kena kepala orang. Ya, bismillah, apalagi lemparnya dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Wush. Tor, kasih uang. Karena saya pernah melihat pada saat saya masuk ke tempat jamarat, orang berlumuran darah dari kepalanya. Ini gara-gara apa? Ada yang lemparnya ngawur. Ya kan? Mestinya lempar yang benar itu mendekat ke tempat sumurnya itu, jamarotnya itu. Di situ tengahnya ada tubuh. Ya, mendekat. Kalau udah mendekat gini aja, bismillah. Kalau nggak usah ngoyo. Biasanya yang ngoyo pelemparnya itu dengan tenaga dalam melempar dengan jauh. Tahu bismillah dilempar gini. Nggak boleh karena membahayakan. Dalam Islam tidak boleh membahayakan untuk diri sendiri, tidak boleh membahayakan untuk orang
lain. Indahnya Islam seperti ini. Jadi tidak ada Islam teroris, tidak ada. Yang teroris adalah orang yang melakukan kekerasan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bawa kasih sayang. Melemparnya harus mendekat ke arah sumurnya, ke arah jamaratnya, dekat. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kecil aja, walaupun cuma simbol kok. Pak, bantulah biar setannya kena jedok, nggak pecah. Nggak begitu, ya. Itu hanya simbol ketaatan melaksanakan perintah. Bukan berarti kamu melempar setannya, enggak. Paham ya? Itu dulu kan yang mengganggu Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Malah coba biar pecah kepalanya. Yang lain sama melempar itu pecah enggak sih? Enggak kan? Enggak, jadi cukup itu simbol saja. Subhanallah. Ketaatan melaksanakan perintah Allah. Setelah 7 selesai, geser ke Usto. Setelah 7 geser ke Aqobah. Sampai sini ada pertanyaan? Lempar jumroh? Enggak ada. Udah punya bayangan haji ya. Kalau ini pas itu harus ada apa? Tempatnya ya, enak langsung praktek ya. Next. Wajib haji berikutnya bermalam di Mina. Pak C tadi dijelaskan sama kalian. Ya. Kalau sampai tidak nginep di Mina, sampai kena nanti, maka harus kembali ke Mina. Apa mabit bermalam. Sampai tanggal berapa? 12 ikut nafar awal, 13 ikut nafar sani. Catatan lali namanya dari catat. Pulang kemana setelah tanggal 12 atau 13? Pulang kemana nak? Kemana? Kemana? Hah? Enggak, setelah selesai di Mina, ke Mekah. Ngapain ke Mekah? Untuk telah melakukan rukun haji yang ketiga. Kan belum kamu. Masih di mana tadi rukun haji yang kedua? Di Arafah kan? Oke. Tawaf wadah ini yang termasuk wajib haji ya. Ya, tawaf wadah. Apa ini? Tawaf perpisahan. Tawaf wadah adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dilaksanakan jamaah haji seluruh Indonesia sebelum mereka pulang ke tanah air masing-masing. Pak, jadwal saya pulang nanti sore Pak. Pagi ini atau sore siang nanti menuju ke Ka'bah, Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf, namanya tawaf wadah, tawaf perpisahan. Ya. Tawaf perpisahan. Sama tidak melakukan tawaf tidak kena denda nanti. Apa yang boleh tidak denda? Ya kan? Ini udah terakhir nah, jangan dilakukan masih jauh. Haji belum pulang waktunya, udah tawaf jangan. Pak, saya jam pulang saya nanti malam Pak. Nah, pagi ini kamu bisa tawaf wadah, atau siang boleh atau sore. Ya, tawaf wadah. Tawafnya sama Pak, sama, cuma niatnya yang beda. Ya. Waktu termasuk wajib haji. Biasanya orang-orang yang punya cinta sama Allah ketika melaksanakan tawaf wadah nangis. Kenapa kok nangis? Karena dia akan berpisah dari Masjidil Haram. Di mana orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding orang yang sholat di masjid yang lain. Besar pahalanya. Sampai sholat di Ampel 1 di Masjidil Haram 100.000. Berarti kalau 1 hari sholatnya di Masjidil Haram dengan 1 hari sholat 5 waktu di Masjid Ampel, hanya dapat 5. Di Masjidil Haram sudah dapat berapa? 500.000 pahalanya. Makanya kalau ada cinta nangis, gak mau meninggalkan Ka'bah itu gak mau. Jangankan mau meninggalkan, pertama datang saja. Orang datang ke Ka'bah itu kan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Itu biasanya nangis kok. Lihat Ka'bah begitu megah dan berwibawa, sah Ka'bah itu. Masuk Masjidil Haram lihat Ka'bah, netes saya mata dengan sendirinya, benar. Ya Allah, alhamdulillah bisa haji, bisa ketemu Ka'bah, bisa ketemu Masjidil Haram. Ya. Ayo semangat untuk beribadah. Kalian adalah hamba-hamba Allah. Tugas kamu di dunia adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Mengabdi dalam arti yang luas. Semua kebaikan itu adalah pengabdian.
kebaikan sama Allah dan kebaikan sesama manusia itu semua adalah ibadah. Ya, bukan hanya ibadah mahdoh, bahkan ghairu mahdoh pun itu termasuk ibadah. Sholat itu ibadah, zakat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada semua manusia, berbuat baik kepada hewan, semuanya ibadah. Paham ya? Dan kita diciptakan untuk itu anak-anak. Termasuk hari ini kita dalam proses ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hari ini kita sudah mendatangi satu perintah Allah berupa thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Kamu sekarang sudah mendatangi kewajiban. Sehingga hari ini kamu tercatat sebagai orang yang sedang beribadah. Makanya kalau kamu niat dari rumah menuju ke sekolah dengan niatan ibadah, kemudian kamu mati, maka matimu adalah mati syahid sampai kamu pulang dan dicatat sebagai orang-orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat belajar. Ya, enak mana? Mati dalam keadaan belajar apa mati dalam keadaan shopping? Enak mati dalam kondisi belajar. Oke, sudah ini. Nah, berikutnya tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Karena nanti ada larangan-larangan ihram. Pada saat haji itu tidak boleh kamu lakukan. Nah, sekarang Pak C mau terangkan sunnah-sunnah haji ya, biar cepat selesai. Sunnah-sunnah haji, membaca talbiyah selama ihram sampai melantar jumrah Aqabah. Oh, lihat, membaca talbiyah selama ihram berarti mulai dari awal kamu niat haji itu sudah perbanyak baca talbiyah. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Semua dengan baca. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya baca, ayo. Labbaik, oh semuanya semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat, keras. Biar kamu dipanggil sama Allah, ayo, keras. Gak bisa bacanya, Pak, maaf. Repot gak bisa bacanya. Didendeng ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti baca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya, yang di rumah boleh. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Ulang ya, tangkap aja ya. 1, 2, 3. Labbaik Allah, ayo. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak labbaik. Ayo bocor sing cetha, cuma nyanyi kok cetha. Ya, tapi cetha lancar. Baca Allah enggak lancar, nyanyi lancar. Ayo semuanya semangat belajarnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya ayo keras. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, semangat ya belajarnya ya. Oke, lanjut ya. Ini bacaan namanya talbiyah, disunahkan. Berarti kalau kita lakukan dapat apa? Pahala. Kalau kita nggak lakukan, kita tinggalkan dapat apa? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat apa-apa sampai. Kalau disuruh milih, ingin dapat pahala, apa ingin nggak dapat apa-apa? Ingin dapat pahala, ya sudah, lanjutkan aja daripada sampai haji ini ngomong ngalor ngidul, ya kan lihat kanan kiri nggak ada gunanya, udah
Fokus aja sama Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa Pak? Ini artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu. Dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Kamu itu kan dipanggil sama Allah. Fa'adzin linnasi. Di dalam Al-Quran, kamu tuh dipanggil sama Allah lewat Nabiullah Ibrahim untuk melakukan ibadah haji. Ketika dipanggil, jawabannya orang Arab biasanya apa? Labbaik. Ahmad, ta'al, labbaik ya abi. Ahmad, ta'al, labbaik ya umi. Kalau orang Jawa bilang labbaik itu sendiko dawuh, unje, dalem. Zafran, ambil ayahnya. Zafran, inje bapak dalem. Gitu. Paham ya? Itu maknanya labbaik. Jadi itu sambutan panggilan. Dipanggil sama Allah sebagai tamu Allah. Yang datang haji itu tamu-tamu Allah itu. Oke, Nana kita lanjut. Berdoa sesudah membaca talbiyah. Doanya apa Pak? Terserah kamu mau doa apa. Sesuai hajat kamu. Kemudian membaca zikir waktu tawaf. Tadi sudah diajarkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa terus baca terus. Sampai mana? Rukun ya mani. Setelah rukun ya mani baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Ya. Berikutnya sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Di mana? Tadi Pak Cai terangkan. Sholat sunnah sesudah tawaf di mana? Zafran. Di mana? Tadi kan udah terangkan. Nah, kalau sudah tawaf, kamu ambil posisi di mana untuk sholat sunnah? Ini kan sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Di mana? Di mana? Maqam Ibrahim. Jangan dihajar aswad di tenggang-tenggang jangan. Dihajar aswad itu tempat orang mulai tawaf sampai dekor tenggang sholat. Di mana? Maqam Ibrahim. Waja'alna min maqami Ibrahim musholla, itu dalilnya. Dan kami jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Waja'alna min maqami Ibrahim musholla. Sholat 2 rakaat itu. Habis sholat ngapain Pak? Doa, angkat tangannya, minta sama Allah untuk urusan duniamu, agamamu, akhiratmu. Minta yang terbaik. Pak, aku minta ilmu yang bermanfaat biar pandai. Boleh. Pak, aku ingin jadi orang yang punya jabatan, boleh, minta aja. Ya, seingin kamu. Pak, aku ingin minta jodoh yang kaya raya, cantik, soleha, turunnya orang baik, boleh, boleh. Paham ya? Yang nggak boleh itu doa yang jelek, yang nggak boleh ya. Boleh ya? Oke, anak-anak berikutnya masuk ke Ka'bah. Ini sulit masuk ke Ka'bah. Ajari caranya biar nggak sulit. Masuk Ka'bah itu kalau bukan pejabat negara atau pemerintah negara nggak bisa masuk ke dalam Ka'bah, sulit. Maka caranya masuklah ke bagian Ka'bah untuk sholat di dalamnya. Di mana itu? Setelah kalian tadi Pak Cik arahkan dari mana nih? Maqam Ibrahim, geser ke mana? Multazam. Gak usah sholat, cukup doa saja. Mana multazam? Antara pintu Ka'bah dengan arah Hajar Aswad. Doa, ya Allah, berilah aku, berilah aku, berilah aku. Setelah itu geser ke mana? Masuk ke Ka'bah. Caranya nggak masuk ke dalam Ka'bahnya, nggak bisa karena kamu bukan pejabat negara, bukan presiden. Kalau presiden masuk nanti diantar sama pejabat, sama pemerintah Arab Saudi. Caranya kamu berjalan ke sebelah arah kanan, menuju ke Hijir Ismail. Ini Ka'bah ya Pak ya, ini Ka'bah. Di sini ada lingkaran gini. Lingkaran ya. Lingkaran itu namanya Hijir Ismail. Ini bangunan yang belum sempat jadi Ka'bah. Tetapi ini bagian daripada Ka'bah. Sehingga kamu disunahkan untuk masuk ke sini. Masuk ke dalam Hijir Ismail. Itu seakan kamu sudah masuk ke dalam Ka'bah. Cuman sulit
dan strategi untuk masuk. Kenapa? Kamu akan berjuang untuk bisa masuk ke dalam Hijr Mas Ismail dengan jutaan orang seluruh dunia. Dan jangan kamu sia-siakan ketika kamu sudah di Mekah. Setiap tempat-tempat yang disunahkan datangi, cari cara untuk bisa masuk. Ya, tempat masuk untuk masuk memang. Seperti juga di Madinah, itu ada tempat yang sama Allah dimuliakan. Namanya apa? Raudhah. Itu sulit masuknya, itu berlomba orang masuk ke sana. Raudhah itu taman di antara taman surga yang diletakkan Allah di dunia, itu ada di Madinah. Letaknya di antara rumah Rasul sampai di mimbar Rasul. Warnanya nanti luar biasa karpetnya dibandingkan dengan karpet yang lain yang ada di Masjid Nabawi. Di situ orang berdoa istijabah. Ya, ya. Nah, gimana tadi? Hijr Ismail berarti sebelum melaksanakan sa'i apa sesudah melaksanakan sa'i itu? Sebelum. Jadi setelah dari makam Ibrahim geser ke sebelah kiri namanya Multazam. Untuk berdoa setelahnya bergeser ke sebelah kanan menuju Hijr Ismail. Noleh ke atas, mendarat sampai ke atas. Di situ ada pancuran emas. Ngerti? Pancuran emas, talang. Itu kan, itu kan rumah kan? Setiap rumah kan ada talangnya di atas. Kalau ada hujan kan airnya kan lewat situ. Jadi nanti pancuran emas itu kalau ada hujan nanti akan mengalir dari pancuran namanya pancuran emas. Ya, terbuat dari emas. Baru kemudian kamu bergeser menuju ke tempat sa'i. Mau ikut Pak Haji? Mau nggak? Wah, nggak semangat tuh dijak nggak mau. Mau nggak diajak haji? Enggak mau. Dia semua kayak nggak percaya. Ya sudah, berangkat ke dewi ya. Dijak nggak mau. Paham ya? Oke, anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sunnah haji ada pertanyaan? Enggak ada? Besok Pak C lanjut ke materi berikutnya, diklik Pak. Saya nggak bisa rangka cepet-cepet ya. Nah, besok dan pindah haji dan larangan-larangan selama ihram. Berarti ada 4 kali pertemuan haji. Memang luar biasa haji ini. Gak bisa diterangkan cuma 1-2 hari. Pak C aja dulu manasik haji itu bulanan. Kira-kira ada sekitar 3 bulan manasik haji belajar. Sampai sini ada pertanyaan, waktunya udah mulai habis anak-anak. Dan saya harus pindah ke kelas 7 ini. Silakan Pak C aja. Kalau sudah seperti ini suaranya harus benar-benar di forsir untuk kalian semuanya biar bisa mendengarkan dan bisa memahami apa yang Pak C terangkan. Kalau tidak ada pertanyaan seperti biasa anak-anak, terima kasih yang sudah bergabung di rumah untuk Vikon PAI hari ini dan kalian yang ada di sekolah. Terima kasih pula kalian sudah datang ke sekolah dengan baik, mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibimbing di jalannya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Namun sebelumnya saya kasih kesempatan. Silakan yang di rumah yang mau tanya tentang wajib haji dan sunnah haji, silakan. Wajib haji dan sunnah haji yang mau tanya boleh, yang di kelas juga boleh, silakan. Pak, saya malu, nanti aja saya japri, boleh Pak, boleh. Tapi nanti kalau japri Pak C dengan suara saja, jangan dengan tulisan biar nggak salah paham nanti terangkannya ya. Nggak ada pertanyaan anak-anak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dan kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bisa semua? Bisa ya? Karena setiap kali kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.